diksi dari oplos itu memang konotasinya agak negatif. Bergeser ya Pak ya? Padahal sebenarnya oplos bin blending, bin campur itu sama ya. Saya sih lebih suka pakai bahasanya sih sebenarnya blending atau campur. Karena untuk menghasilkan beras tertentu ya itu memang harus dicampur. Bulog di repack Tidak boleh. Dilabelin premium itu berarti pidana ya Pak ya? Mau dilabelin apapun beras Bulog tidak boleh. Jangan main-main, nggak ada yang beli gabah di bawah 6.500 gitu. Jadi beliau tuh marah banget saat rakyat kecil itu tersakiti dah, poinnya itu dah. Itu semuanya ada di Badan Pangan, gitu. Kalkulasinya, cost structure, mau tukeran? Nggak Pak, makasih Pak. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oplos itu artinya campur, racik, rampai, ramu, rancam. Mengoplos itu aja mencampur, meracik, meramu. Pokoknya artinya campur-campur ya. Yeah. Tapi bukan berarti oplos itu konotasinya negatif. Tapi karena ada pergeseran, oplos sama blending, itu artinya jadi beda ya nggak sih Mas? Apalagi yang dioplos tuh beras, yang dimakan langsung. Kalau yang dioplos minyak kan pakai buat mobil. Paling mobilnya rusak. Mobilnya rusak, tapi ini kan beras yang dimakan ke badan kita. Makanya sempat heboh, sempat viral. Ditambah lagi nama merek pun dimunculkan. Nama besar semua. Nama besar yang tiap hari kita beli. Yes. Dan itu kodenya beras premium. Yes. Nah, kita pengen tahu supaya lebih terang sebenarnya apa sih yang terjadi nih dengan beras oplosan ini? Apa kita beli atau enggak? Walaupun kita makan juga sama-sama aja rasanya. Kalau semuanya dioplos, BBM dioplos, beras dioplos, miras nggak boleh, ya. harum. Nah, kita udah kedatangan yang harus kita konsumsi ya. yang tidak dioplos. Apakah oplosan itu selalu buruk? Kita tanya langsung ke Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Pak Arief. Entar dulu, ini salah satu menteri tercepat di dunia ini sebenarnya. Oh, 19 hari. Cuman ya kalah logistik aja. Apa sih Pak logistiknya Pak? Enggak, ini kita aja. Oh iya. Banyak orang bilang ini orang hebat yang punya kemampuan luar biasa. Cuman ya kadang ya diberi kepercayaan Bappenas tuh memang juga luar biasa. Tapi kan Kepala Badan Pangan Nasional itu juga. Banyak nggak tahu loh, Bulog di bawah beliau loh. Iya. Banyak nggak tahu kan? Jasanya untuk masyarakat lebih besar luar ya Pak biasa. Ya. Pahalanya lebih lebih dalam ya Pak ya. Segala puja dan puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan seluruh sekalian alam. Karena banyak yang nggak tahu, Pak. Banyak yang nggak tahu, nih kita kasih tahu. Ya. Pak. Begitulah bunyi perpresnya. Iya. Kita kan bekerja menggunakan perpres. Jadi ada beberapa fungsi dari kementerian lembaga, ya, dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan BUMN yang didelegasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi misalnya menghitung, merumuskan neraca komoditas, ya, kemudian menugaskan perum Bulog. Ya, dalam hal ini kewenangan dari Menteri BUMN diberikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Ya. Jadi kemudian bagaimana membuat cadangan pangan pemerintah itu ada di Badan Pangan Nasional. Kemudian tentunya sekarang Badan Pangan Nasional menurut Perpres 139 dalam koordinasi Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan, gitu ya. Jadi kan mesti lihat ininya. Jadi segala yang kita kerjakan hari ini tentunya dalam koordinasi Menko Pangan. Itu mesti clear. Ya. Tapi Bulog dalam kesehariannya, misalnya hari ini saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional seizin Rakortas sudah ada menugaskan Bulog untuk kalau dulu namanya operasi pasar, sekarang SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan 1,3 juta ton, 1,3 miliar kilo, ya sampai dengan bulan Desember. Kemudian bantuan pangan itu 2 kali 18,27 juta keluarga penerima manfaat kali 2 berarti sekitar 360.000 ton.
Jadi ini yang sekarang kita upayakan dalam 1-2 bulan ini supaya harga itu bisa baik. Karena big harvest panen raya itu sudah selesai bulan Maret April lalu. Nah, jadi tugas Badan Pangan itu menjaga cadangan pangan pemerintah, kemudian menjaga harga hulu hilir, itu tugas Badan Pangan Nasional. Ya. Distribusi, standar mutu untuk beras itu di Badan Pangan Nasional. Mengawasi peredaran pangan, Pak? Iya, itu bagian dari keamanan pangan juga, itu salah satu deputi saya. Jadi saya punya 3 eselon 1 ya, yang harusnya 4 tapi sekarang sedang dalam pembahasan karena kerawanan pangan dan gizinya kan sudah ke Badan Gizi Nasional. Jadi ada deputi saya yang ke Badan Gizi Nasional sebagai Badan Gizi Nasional sebagai deputi di sana. Saya pernah lihat cuplikan video waktu Pak Jokowi pidato di masyarakat. Iya. Kalau ada beras mahal, tanggung jawabnya adalah Pak Arief. Iya. Kalau ada cabai mahal, tanggung jawabnya adalah Pak Arief. Iya. Kalau ada pangan mahal, itu benar, Pak? Iya benar, itu ada di Perpresnya demikian. Jadi 9 komoditas strategis, beras, ayam, telur, daging itu ruminansia, kemudian kedelai, gula konsumsi, minyak goreng dan tepung. Itu kemarin ikan ada tambahan terakhir, tapi bukan di Perpres 66 tahun 2021, tapi di Perpres 125 mengenai cadangan pangan pemerintah. Jadi ditambahkan untuk menjadi cadangan pangan pemerintah, gitu. Termasuk jagung. Ya. Jadi kalau aromanya jagung sebenarnya Badan Pangan juga memotret itu semua ya. Di cadangan pangan misalnya jagung, kami sudah nugaskan Bulog 1 juta ton, realisasi baru sekitar 60-70 ribu ton. Ya, di situ harga 5.500 ya. Kemudian itu ada produk speknya. Jadi kalau kepala saya isinya cuma itu aja ya. Jadi produk speknya misalnya dia kadar airnya 14-15%, kemudian kalau nanti di sawah dia 18-20%, harganya jadi 6.400 ya. Itu semuanya ada di Badan Pangan. Gitu. Kalkulasinya, cost structure, mau tukeran? Ya Pak, makasih Pak. Kayaknya tiap hari bayangannya sembako gitu ya Pak ya? Ya, jadi saya itu jadi Kepala otaknya... Badan Pangan Nasional yang bertanggung jawab untuk membuat cost structure dari tadi semua produk yang komoditas strategis tadi. Jadi misalnya untuk menjadi kenapa sih harga gabah? Apa sih, Pak? Ya kalau hari ini sebenarnya volatile, ini namanya volatile food ya. Tapi the most volatile. Ya biasanya cabai. Ya? Oh cabai. Cabai, bawang merah. Ya. Itu volatile. Makanya sebenarnya yang paling benar adalah menyiapkan cadangan pangan pemerintah sama bisa memperpanjang shelf life. Ya. Oke. Kita balik lagi soal oplosan yang lagi rame ini, bukan miras oplosan tapi beras oplosan. Iya. Itu banyak di masyarakat. Salah nggak sih Pak? Banyak di masyarakat akhirnya bingung gitu. Sebenarnya oplosan tuh kayak apa sih sebenarnya? Sekarang gini Pak, ini saya mengibaratkan hal lain ya. Mungkin tidak apple to apple tapi kurang lebih sama. Kita minum di kedai teh, biasanya itu daerah Jogja tuh Pak. Yang pakai gula batu itu kan tehnya bukan cuma dari satu merek, sama dia dicampur-campur untuk mendapatkan rasa yang terbaik. Saya kira awalnya beras oplosan itu wedangan itu ya, wetanguwo. Ini tahu nih lagi flu soalnya Mbak Nisa. Wetanguwo enak banget. Itu kode tuh Mas, wetanguwo dikirim ke sini Mas. Nah, jadi diksi ya. Saya kan bertemu sama beberapa profesor gitu ya. Diksi dari oplos itu memang konotasinya agak negatif. Bergeser ya Pak ya. Padahal sebenarnya oplos bin blending, bin campur itu sama ya. Tinggal yang dioplos itu barang bener atau nggak bener. Yang dicampur ya. Saya sih lebih suka pakai bahasanya sih sebenarnya blending atau campur. Karena untuk menghasilkan beras tertentu ya itu memang harus dicampur. Tidak ada beras di Indonesia ini yang tidak dicampur, bahkan di dunia. Tidak ada tuh ya, catat nih ya. Ada. Tidak ada, semuanya memang harus di-blending ya. Dicampur, karena untuk mendapatkan rasa terbaik. Itu bisa salah satu. Jadi kalau spesifikasi produk ini, kalau Mbak Nisa, Mas Goib nih international trading ya, jadi belanja beras di luar negeri kemudian mau diimport,
beras premiumnya itu malah brokennya 5%. Ya. Mau untuk memasukkan broken 5% itu kan berarti kan ada blend antara beras kepala itu maksudnya beras yang utuh butirnya, sama yang pecah. Nanti ada istilah lagi tuh, satu lagi namanya menir. Menir tuh berasnya kecil-kecil. Menir. Ya. Jadi harganya berbeda antara beras kepala, beras pecah, sama menir. Nah, kalau kita mau mendapatkan beras premium, berarti beras premium itu kalau di Indonesia itu adalah brokennya 15%. Ya kalau nggak dicampur terus diapain? Ya. Ya itu kan, dicampur itu untuk mendapatkan persyaratan mutu tertentu. Jadi kalau persyaratan mutu untuk beras premium itu punya derajat sosos 95%. Ya. Itu kalau beras itu di sosoh itu 95%. Di sosok tuh berarti di Iya di kayak batu akik Kikir gitu. ada Kayak batu whitener, akik gitu, whitener tetapi bukan pakai pemutih. Iya. Bleachingnya Mbak Nisa bukan, beda ya. Ya jadi itu memang proses dari rice milling unit, ya. Modern rice milling unit itu begitu prosesnya. Ya. Jadi mulai dari gabah masuk ke inlet apa semua sebelumnya kan dikeringkan dulu sampai ke kadar air 14%, teknis lah ya itu. Kemudian sampai ada whitener beberapa bisa 1, bisa 2, kemudian ada mesin polish ya dipolish lagi 1, 2, 3 itu terus tuh. Jadi dari pertama sampai terakhir itu masih ada color sorter, grader apa sampai terakhir di pack ya. Itu adalah ada proses mixing ya atau blending menjadi beras dengan broken tertentu. Nah, syarat mutu dari beras premium itu adalah 15% maksimum. Jadi kalau Mas Goib masuk ke modern market atau ke pasar tradisional menemukan beras di packagingnya ada tulisan berat 5 kilo, kemudian beras premium, itu artinya maksimum broken rice-nya adalah 15%. Oh, 15. Kalau di luar negeri, premium itu 5%. 5%. Ya, untuk mendapatkan itu ya blending tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada preferensi dari customer. Ya, jadi saya dulu kan pernah jadi presiden direktur untuk perusahaan perberasan gitu ya. Preferensi customer itu begini. Saya tuh sampai karena saya tuh katanya CMO of the years ya. Jadi jago marketing gitu ya dari penghargaan dari Pak siapa namanya? Hermawan Kertajaya. Jadi beberapa tahun lalu saya dapat penghargaan untuk CMO of the year ya. Itu saya caranya apa-apa saya buat market base gitu. Jadi ini mesti dari segi komersial. Walaupun saya sekarang hari ini orang pemerintahan, tapi ada dikit-dikit background private sektornya gitu ya. Jadi saya blind test. Saya kasih ada 1, 2, 3, 4, 5. Mbak Nisa makan 1, 2, 3, 4, 5. Mas Goib cobain. Oke? Saya survei dari misalnya berapa 20 orang. Ya. Saya ke Lotte, sebut ya brandnya, saya ke Lotte. Di Lotte sama, dia seluruhnya tuh buyer-buyernya dia, kategori manajer apa semua dia. Terus saya pakai Taurus, kan 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang paling enak? Padahal tuh beras, memang saya coba racik ya dengan ingredient tertentu ya supaya mendapatkan preferensi customer yang benar. Ini juga oplos sama, tapi oplosnya tuh bukan oplos negatif. Ini dalam konotasi bahwa kita sedang mencari preferensi customer. Nah, yang satu sebenarnya saya campur dengan beras wangi atau kalau di luar negeri namanya aromatic rice. Yang satunya nggak pakai aromatic rice tapi hanya beras bulat saja, tapi tidak wangi. Yang bulat itu hasilnya pulen. Yang beras yang panjang itu hasilnya kalau buat nasi goreng tuh ya pakainya beras panjang. Iya, gembur gitu ya. Bukan. Apa namanya?
Ya gitulah. Perak. Beras perak. Saya bilangnya bear. Bahasa Sunda bear. Jadi tergantung preferensi. Kalau buat nasi goreng ya jangan pakai Yang lembut. pulen. Tapi kalau makan gudeg, kemarin yang di Jawa yang pulen. Iya. Nah kalau nasi Padang yang tadi ya rempah 2 atau yang perak tadi gitu ya. Tergantung preferensi kita mau yang mana gitu. Nah dan hebatnya apa? Setiap retail modern yang saya waktu itu mau masuk, mereka punya preferensi yang beda-beda. Jadi tergantung siapa customernya. Kalau Indonesia bagian timur beda, Indonesia bagian tengah, maksudnya di Pulau Jawa dengan di Sumatera Barat beda. Kalau di Sumatera Barat mau beras apapun agak sulit tuh nyaingin bare Solo. Iya. Itu khas banget rasanya. Kalau main ke Bukit Tinggi, ke Solo, kemana, berasnya itu. Sampai ke Muara Bungo, Jambi, apa semua seneng tuh beras itu. Dan harganya mahal, 17.000. 1 kilo. 1 kilo. Kilo. Ya beras biasa kan 13, 14 gitu ya. Beras premium 15 gitu. Kalau ini enggak 17, 18 gitu. Ya, jadi kemudian preferensi itu ya kalau kita yang backgroundnya private sector, kemudian bisnis ya kita harus tahu nih. Jadi di situ kita bisa sampaikan kalau yang namanya beras pulen berarti berasnya bulat. Kalau berasnya perak berarti berasnya Panjang, lonjong. Kayak basmati gitu ya Pak? Iya. itu lebih panjang lagi. Iya, Basmati rice lain lagi. Ya, itu preferensi hotel, restoran, ya restoran-restoran Timur Tengah, ya. Dan itu harus ada. Jadi kalau ada orang bilang pemenuhan kebutuhan dalam negeri, ada barang-barang yang emang kita nggak bisa produksi. Ya, kalau nggak bisa produksi ya di sini ada duta besar, ada orang internasional di sini, ya. Jadi saya pikir itu semua menjadi dinamika ya yang harus kita sikapi, ya. Jadi kira-kira begitu mengenai blending ceritanya itu. Tergantung dari preferensi customer. Jadi saya tuh bisa membuat berbagai macam, tetapi kalau dia udah di label, udah di packaging, label itu harus dicantumkan. Jadi customer itu mendapatkan informasi ya, dan di dalamnya harus sesuai dengan apa yang dicantumkan. Karena sebagai konsumen kita nggak mungkin meriksa beras dulu satu-satu. Nggak mungkin. Tapi nggak paham juga sebenarnya. Tapi Mbak Nisa sama Mas Goib kan akan lebih mudah kalau beli yang packaging. Kenapa? Karena traceable. Iya. Dari sisi keamanan pangan, nah kita bicara keamanan pangan sekarang. Itu akan lebih mudah di-trace. Jadi bukan pangan kalau itu tidak aman. Ya ulangin ya. Bukan pangan kalau itu tidak aman. Yang perlu saya jelaskan adalah bukan berarti beras-beras yang tadi di mix atau blending atau oplos itu tidak aman. Ya kita alhamdulillah sampai hari ini kan alhamdulillah ya, dan jangan sampai terjadi. Kan semua masih aman. Hanya brokennya itu melebihi dari 15%. Nah, itu masuknya harusnya beras medium. Spesifikasi medium itu adalah 25% broken rice. Nah, Pak, catatan kami, Pak. 136 merek beras premium, 85,56% mutunya tidak sesuai klaim. Mungkin yang itu ya Pak ya, ternyata tidak 15%. Iya, itu maksudnya. Terus kemudian beras medium 88,24% tidak memenuhi SNI. Nah, maksudnya apa tuh Pak? SNI? SNI itu SNI Standar dalam beras itu apa? Indonesia. Izin saya menjelaskan. Hari ini memang SNI tidak dipakai ya kalau di perberasan di Indonesia. Oh gitu. Sekarang ada standar mutunya adalah Perbadan nomor 2 tahun 2023 persyaratan mutu dan label beras. Karena kalau ikut SNI itu lebih rigid ya. Jadi kita akan bisa masuk ke situ ya dengan spek seperti itu mungkin setelah ada revitalisasi penggilingan padi seluruh Indonesia. Jadi itu spek ideal. Spek ideal. Wah, itu bagus banget kalau bisa. Tapi impact-nya memang harganya akan lebih tinggi ya. Oke. Nah, Mbak Nisa udah siap belum kalau harga beras misalnya 20 sampai 25 ribu? Mahal tuh Pak. Loh iya, karena kan brokernya misalnya 5%, derajat sosoknya 100. Iya, itu ada SNI memang ada
Dan kita dulu memang pernah mencoba, tapi tidak mandatory. Nah, kalau ini nih beras yang ini nih menyesuaikan dengan kondisi perberasan di Indonesia. Nah, kalau kita bukan nggak ngerti produk spek yang baik, tapi pelaku perberasan nasional ini ada 180.000 lebih penggiling padi. Iya. Ya, yang besar-besar ya mungkin sekitar 5%, paling banyak 10% gitu ya. Yang besar-besar, yang brandnya tuh ada di Modern Channel gitu ya. Tapi praktek penggilingan padi kecil ini yang sebenarnya salah satu tugas kita semua adalah merevitalisasi slab. Kalau di kampung-kampung itu penggilingan padi itu menjadi modern rice milling unit gitu. Ya, dia harus direvitalize sehingga nanti petani, ya saya bilangnya petani Gapoktan itu nanti ke depan harusnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, bukan hanya menjual gabah sebagai raw material. Jadi hilirisasi di bidang perberasan. Pak, ini biar publik tercerahkan ya. Iya. Kan diumumkanlah tuh beras oplosan oleh Satgas ratusan lagi. Iya. Terus mereknya juga merek-merek terkenal yang tiap hari kita konsumsi dan ada di supermarket, minimarket maupun pasar modern. Iya. Dan itu kan mengagetkan. Akhirnya beredar lah tuh, apa sih yang nggak dioplos di kita? Minyak dioplos, ini dioplos, beras dioplos. BBM dioplos. Nah, jadi pengertian oplos yang dilarang itu atau yang dianggap ditemukan itu jadinya apa aja, Pak? Ya itu tadi. Yang halal atau yang haram? Karena kan yang halal itu yang tadi, yang untuk menciptakan rasa yang dipreferensi customer. Atau yang ukuran termasuk, misalnya jumlah berat juga termasuk itu. Oh, kalau itu nggak usah jualan beras, jualan apapun, kalau harganya nggak sesuai beratnya ya harus diperbaiki. Nah, berikutnya ada beberapa komen, kok dia masih ada di pasar, harusnya kan ditarik. Kalau memang itu oplos, berarti berbahaya dong buat kita. Itu ya. Kan tadi kita bicaranya bukan keamanan pangan kan? Kalau yang berbahaya itu kan keamanan pangan kan? Iya. Kalau ini kan lebih ke kerugian. Beda nggak? konsumen Baru kita paham. ya. Jadi begini. Iya. Kalau makan beras ada campurannya apalah ya, yang tidak aman. Kita bicara food. Iya. Makanan tuh harus aman, ya. Pangan harus aman. Kalau kita bicara yang konteks hari ini oplos, itu bukan keamanan pangan. Oh, I see. Bukan food safety. Tapi ini kerugian karena tidak mengikuti spek yang dia cantumkan sendiri di label. Tapi masih aman untuk dikonsumsi. Tapi aman untuk Alhamdulillah, jangan sampai nggak aman. Loh, kalau sekarang logika ya, kita pakai logik. Saya punya brand ya, namanya Ghaib, pakai B, Ghaib. Ya. Kira-kira nih saya membangun brand ini 1-2 tahun atau belasan sampai puluhan tahun. Apakah saya rela untuk menjatuhkan brand saya sendiri? Ini dari sisi pengusaha atau private sector. Ya. Makanya kita berusaha mengingatkan. Pada 3 minggu lalu itu Pak Mentan menyampaikan bahwa dengan Satgas Pangan dan saya ada di situ. Ada kejaksaan juga. Tindak aja sekarang. Karena ini kayak tadi kan diskusi kita. Kenapa nggak ditindak langsung gitu? Kalau saya, Pak Mentan, saya boleh nggak usul kasih waktu perbaikan dulu dong. Jadi kan kita mesti wise seperti nama saya kan ya, Arif dan bijaksana. Ya, bahasa Inggrisnya wise gitu ya. Jadi boleh nggak? Ini karena yang minta Pak Arif, katanya. Sudah, saya tunda dulu, kita kasih waktu. Tapi laporan ini tetap saya berikan kepada kejaksaan dan kepolisian. Gitu ceritanya. Sehingga dikasih waktu 2 minggu tuh oleh Brigjen Helvi, sahabat saya Satgas Pangan. Diberikan waktu 2 minggu untuk memperbaiki. Kalau yang di toko barangnya labelnya premium, tapi isinya tidak standar 15%, misalnya 20 atau 30%, dia turun harganya. Makanya harganya kan turun 1.000. Nah itu karena itu. Ya. Karena diakui bahwa beberapa produk ya, memang maaf underspec gitu ya.
ada yang mengakui juga gitu ya, sehingga mereka menurunkan. Nah, di sisi lain, karena ini kebetulan teman-teman perberasan ini kan teman saya, tukang ayam, tukang telur, tukang beras, teman saya semua dari saya waktu di private sector kan, saya ada di beberapa di private sector kan dulu dari ya bukan teman setahun 2 tahun ya, maksudnya udah cukup lama sehingga saya kadang memang saya telepon satu-satu tuh CEO-nya gitu ya, supaya tolong diberesin ya. Di sini diturunkan harganya yang udah di market, yang di pabrik tolong dicek lagi, misalnya untuk berat weighing scale itu ada tera namanya, ada nama metrologi itu di Kementerian Perdagangan, itu kan harus dicek tera, baik yang timbangan manual maupun yang digital, itu harus. Jadi kalau misalnya ada Satgas Pangan mencek gitu ya, itu memang pekerjaan beliau, sama kayak Mas Gaib sama Mbak Nisa hari ini siaran atau podcast, itu pekerjaannya loh, memang pekerjaannya memang itu. Jadi cek, kemudian tinggal buktikan aja, timbangan saya udah di tera. Susahnya apa? Karena itu kan aturannya. Apalagi perusahaan-perusahaan modern ini, ya harusnya itu part of QA atau QC mereka. Gitu. Quality assurance, quality control dari setiap perusahaan. Itu kan tugasnya si CEO ya, memastikan itu semua gitu. I was, ya kan? Itu mereka tahu atau memang mereka tidak tahu, Pak, bahwa ukurannya atau kualitasnya? Ya harus tahu dong. Masa jual produk nggak tahu? Ya kali mungkin ada. Nggak bisa, nggak ada. Nggak ada, no excuse. Ya, jadi harus tahu. Kalau misalnya yang memang oplosannya adalah misalnya nih beras bulog di repack, tidak boleh. Dilabelin premium, itu berarti pidana ya Pak ya? Mau dilabelin apapun beras bulog tidak boleh. Itu udah dikasih tahu, udah ada tanda tangan, udah ada agreement semua, siapa-siapa outlet diverifikasi by name, by address, harus dikirimnya maksimum 2 ton, kecuali kondisi tertentu ya, kayak kemarin kodim bisa 10 ton ya, Kopdes merah putih. Kita lihat ya, dari historical kan kelihatan ya, yang datang itu siapa, berapa banyak, dan maksimum customer adalah 2. Kenapa dibatasin? Bukan kita shortage, bukan, tetapi ya kalau masak rumah tangga, masak juga paling kan 2 tuh 10 kilo, nanti beli lagi 10 kilo, 5 kilo gitu kan, 2, 10, cukup menanak nasi. Ya, kecuali kalau punya anak ya 50 orang gitu ya. Panti asuhan. Iya. Panti asuhan kan mesti stok beras. Iya, misalnya ya itu kan berbeda gitu ya. Pak, kalau beras yang dijual di toko modern kita bisa gampang mantaunya. Betul. Sementara ada beras yang di warung khusus beras juga, itu yang berasnya dibuka dan yang di ember-ember gitu ya. Ember-ember terus ada di karung-karung gitu. Dengan berbagai merek, ada yang kepala ular, ada yang kepala cabang, ada yang kepala ini. Ada juga yang packagingnya udah disiapin nih. Jadi Mbak mau merek apa gitu. Packagingnya udah ada nih. Padahal berasnya itu aja gitu maksudnya. Dimasukin terus tinggal di-slip gitu. Oh, itu ada yang kayak gitu. Ada. Itu gimana ngawasinnya, Pak? Kita nggak tahu tuh beras isinya. Nah, jadi gini. Emang nih Indonesia tuh hebatnya begini. Itu jaringan itu tuh kan jaringan ya kita bicaranya ya. Jaringan dari produsen ya, kemudian ada distributor, kemudian ada outlets gitu ya. Ini udah hebat nih, jaringan ini udah sekian lama dan sekian kuat. Kuat banget. Itu kalau kadang-kadang istilahnya tuh apa ya? Tukar bon. Bisa 1 kali bon, 2 kali bon, 3 kali bon. Maksudnya gini, Mbak Nisa jualan berasnya, nanti bayarnya tuh saya bon kedua, bon ketiga baru bayar gitu. Ada juga. Jadi ini kuat sekali nih, gitu ya. Udah nggak bisa, misalnya saya belinya sama distributor 1, distributor 2, 3 gitu, atau sama penggiling padi yang mana. Itu udah ke sini larinya. Dan satu pedagang gitu bisa 20, 30 coverage-nya. Kayak apa namanya? Model sekarang tuh distribution center ya. Jadi satu DC bisa cover 30 sampai 50 outlets gitu. Nah, ini jaringannya gitu. Nah, setiap jaringan kan kita kan kalau teman-teman ini kan memang dulu saya punya bos ya di
di private. Rif, kamu cari orang katanya. Cari sumber atau source yang hidup matinya dari situ. Kamu tidak akan pernah ditipu. Misal ya, saya cari melon ya. Saya kan dulu kan semua tuh fresh food, jadi buah-buahan itu saya hafal tuh. Cari tukang salak yang bener-bener memang dia punya kebun, kemudian dia tahu dia tidak akan pernah cheating karena dia akan menjalin hubungan yang panjang. Kan sama, jual beras itu kan harian, tiap hari. Kalau saya nipu Mas hari ini, masa seumur hidup saya nipu Mas? Makanya cari yang benar-benar hidup matinya dari situ. Nah itu, beras itu begitu tuh. Makanya ada 30 tahun, kalau ke pasar induk beras Cipinang itu ada yang 25 tahun, generasi kedua, generasi ketiga. Ya dia jaringannya begitu. Tidurnya di beras itu, Pak? Iya, di atas beras itu. Iya, tapi di situ kan melibatkan banyak orang. Ada kuli panggul, naik turun, sopir truk apa. Ya jangan sampai mengganggu ekosistem. Kita tertibkan tapi jalur distribusi ini nggak boleh putus. Ya. Pak, kalau di perberasan tuh ada mafia beras nggak sih Pak? Kan kalau di migas kita dikenal mafia migas. Gitu. Kalau di beras tuh ada nggak sih Pak? Mafia itu apa sih? Orang yang melakukan kecurangan dengan cara diam-diam. Masif, terkesan legal padahal ilegal. Kalau sekarang penggiling padinya itu kan 180.000. Yang gede-gede kan kita tahu itu. Terus mafianya ngapain? Kalau saya sekarang ngelihatnya gini deh, kita fokus kan. Kalau itu ada kan Satgas Pangan kan sekarang ya lagi siapin ini semua kan. Ya kita mesti percaya sama saudara-saudara kita di Satgas Pangan. Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, ya kemudian Brigjen Helvi sebagai Kasatgas Pangan, kemudian di daerah itu ada Satgas Pangan daerah. Ya ini kan porsi beliau-beliau dan saya yakin ini udah dipanggilin semua kok. Dimintain keterangan maksudnya. Dimintain keterangan dari pertama proses sampai akhir. Kan keren gitu. Untuk jagain siapa? Untuk jagain masyarakat. Jadi prinsipnya kemarin waktu Brigjen Helvi sampaikan tuh ultimum remedium. Tahu nggak artinya apa? Kayak film Avenger. Ultimum remedium. Tahu nggak artinya apa? Ultimate. Jadi mengutamakan ya pembinaan gitu ya. Terakhir baru pidana ya. Jadi itu kan keren gitu ya. Jadi yang kemarin yang ratusan merek itu dikasih kesempatan dulu. Ya, yang pertama. Saya sampai punya ya. Yang pertama barang bukti 201 ton beras. Iya. PT-nya ABCD udah ada. Berdasarkan tindak lanjut laporan Kementan tanggal 26 Juni 2025. Tadi udah disebutin, 85,56 tidak sesuai mutu beras. Iya. 59,78 tidak sesuai harga eceran tertinggi. Ya. Ada nih semua. Potensi kerugiannya apa semua kan udah. Ini dari Pak Mentan nih, ya. Kemudian ancaman sanksi hukuman di Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang TPPU itu hukuman 20 tahun dan denda 10 miliar. Ini ada nih. Terus Satgas Pangan Polri menyampaikan menggunakan ultimum remedium. Tuh, lihat ada kan? Persis. Sanksi pidana itu upaya terakhir. Makanya sampai hari ini kan didalami, dibina. Jangan dong ini turunin harga. Iya, maksudnya tuh itu. Kan keren. Satgas Pangan kita. Saya saran boleh nggak Pak? Kenapa? Kalau terbukti bersalah, kasih diskonnya seumur hidup Pak. Nih, kita punya... Wajib kasih diskon seumur hidup. Mbak Nisa, Mas kita ini punya presiden keren. Saya kasih tahu ya. Saya tuh sampai... Nih, arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait beras oplosan. Nih, lihat nih. Oh, itu arahan presiden ternyata. Perintah langsung. Di Klaten waktu kita buka Kopdes Merah Putih pertama. Praktik pengoplosan beras adalah bentuk penipuan terhadap rakyat dan pengkhianatan terhadap bangsa. Ini beliau bicaranya nih. Ini bukan sekedar pelanggaran etik
atau bisnis yang nakal, tetapi kejahatan ekonomi yang merugikan negara sehingga sekian. Gitu. Ya, kerugiannya tuh buat bangsa maksudnya, bukan mungkin negara ya, tapi lebih spesifik tuh sebenarnya masyarakat yang rugi. Masyarakat kalau harga beras 13 dapat 15.000 ya rugi 2.000 kali sekian, gitulah kira-kira. Maksudnya kita harusnya kan bayarkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita dengan bayar, apa yang kita mau beli gitu ya. Saya telah perintahkan ya Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu. Tuh Mbak Nisa tadi. Ya. Tidak boleh ada kompromi terhadap keserakahan yang menyengsarakan rakyat kecil. Ini statementnya nih. Sampai tak tulis semua. Jika perlu aset-aset para pelaku akan kita sita. Ngeri. Ngeri banget tuh, Pak. Dan alihkan kepada koperasi rakyat agar dikelola untuk kesejahteraan bersama. Lihat statementnya ya, nggak saya kurangin, nggak saya tambahin nih. Ya, negara harus hadir dan saya pastikan negara tidak akan kalah melawan ketidakadilan semacam ini. Gila nih statementnya nih. Tahu, Ketua Komisi 4 Bu Titi Soeharto. Kami meminta Menko Pangan, Menteri Pertanian dan instansi terkait untuk menuntaskan penyelidikan ini. Jadi DPR-nya, eksekutifnya ini udah seperti ini, gitu ya. Pak Prabowo sama Bu Titi memang jangan sampai ada kesan pilih kasih. Perusahaan besar manapun, kecil ya, yang terbukti bersalah harus ditindak sesuai hukum agar memberikan efek jera yang nyata. Nih statementnya. Itu udah jelas tuh, Pak. 17 Juli 2025. Udah jelas tuh berarti, Pak. Udah. Nah, ini ada yang keren lagi. Yang selalu disampaikan Pak Prabowo, ya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Yang pertama, ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makanya kita lagi bangun Kopdes Merah Putih 80.000 lebih. Ya. Bukan ekonomi kapitalis, bukan juga komunis, bukan. Tapi kita punya ekonomi Pancasila, ini ada di undang-undang kan? Ya. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Coba deh liatin satu persatu kebijakannya. Ya, jadi kita kan masih pakai undang-undang ini toh? Masih dong. Ya udah. Dulu saya suruh ngapalin. Kita hafal dulu, Pak. Hafal dulu. Wajib ngapalin, Pak. Wajib. Hafal dong. Hafal. Tapi sekarang sih udah Pasal 33. Pasal Yang 33 ayat ya salah satu tiganya. yang harus ngapalin. Yang ayat 3-nya. Iya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dipergunakan Hafal kita. untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apakah selama ini begitu? Nah, karena tidak begitu, makanya Pak Presiden lagi ke sini. Jadi gini, makanya suasana tuh pasti tidak nyaman apabila ada satu perubahan. Selama perubahan ini menuju ke kebaikan, kenapa enggak? Dan ini kan kita lagi meluruskan ini. Mungkin ada turbulensi dikit ya, Pak. Cuman arahnya untuk... Mungkin banyak. Loh, banyak, enggak sedikit. Saya udah bayi-bayin, ternyata banyak. Loh, banyak. Turbulensi, ya banyak. Tapi ini kan amanah undang-undang. Pak Presiden betul dong. Betul nggak sih? Pak, pertanyaannya, kenapa baru sekarang beras-beras itu baru ketahuan, Pak? Mungkin ini udah lama kali. Iya itulah, makanya kita kan paling baik ya hari ini kita bilang self correction lah. Ya, saya juga himbau nggak cuma beras ya, semuanya. Orang baru kemarin puasa aja minyak 1 liter minyak kita, yang beratnya kok cuma 0,8, kok 0,9, dan itu bener loh. Itu kan kalau 1 botol, kalau 1.000 botol, kalau 1 juta botol, kalau ya mereka kan, maksud saya ini kan ya apapun ya namanya kejahatan, itu ikut, makanya Pak Prabowo bilang ini kejahatan, itu ngurangin timbangan itu kalau di agama Islam ya itu masukkan neraka ya
neraka lah Neraka itu. tuh. Neraka Huawei ya, betul itu ya. Wah iya, Mas Goib lebih paham. Mas Tapi Goib. soal minyak itu ya, saya pernah nanya sendiri ke pedagang yang di sekitar kantor di Gondang Iya. Dia. Dulu tuh dia adalah pelanggan setia minyak kita. Tapi Iya. makin kesini, biasanya bisa 2 minggu deh. Sekarang seminggu aja. Ya mungkin ya gara-gara Iya. literannya itu dikurangi itu, Pak. Iya. Pak, kembali ke statement Pak Prabowo ya. Iya. Itu statement kejam sekali loh, Pak. Kok kejam? Bukan, maksudnya kejam dalam arti Tegas gitu ya. mungkin. Nah, salah kali. Iya, Tegas. iya. Penipuan terhadap rakyat Iya. dan pengkhianatan terhadap bangsa. Memang. Itu hukumannya berat loh Pak sebenarnya Pak. Udah nipu rakyat, Iya. mengkhianati bangsa, double itu. Saya kasih tahu ya. Enggak, karena saya ada beberapa kesempatan rapat terbatas dengan beliau. Saya kasih contoh ya. Pada waktu panen raya dan tidak pernah harga itu bisa bagus saat panen raya. Beliau bilang minimum 6.500. Ya, saya tahu. Terus kita regulasikan dong, Iya. peraturan Badan Pangan, kita regulasikan. Dapat laporan dari beberapa daerah sentra produksi yang panen raya bulan Maret April itu. Ya. Harganya 5.400. Di bawah 6.000 ya. 5.600. Tahu Bapak Presiden? Tolong semua ditertibkan. Itu yang mana? Siapa penggiling padinya? Udah begitu langsung. Saya ada juga waktu beliau ke Badan Gizi Nasional di War Room, disebutkan langsung ke ketua umum penggilingan padi, pengusaha penggilingan padi. Jangan main-main, nggak ada yang beli gabah di bawah 6.500. Gitu. Jadi beliau tuh marah banget saat rakyat kecil itu tersakiti dah, poinnya itu dah. Ya. Itu kan udah nanem ya kurang lebih 110 hari panen, tahu nggak penderitaannya petani kita, cari air susah, Dari pupuk susah. benih, Iya. bibit, ya, kemudian harus menyiapkan ya mulai dari semai, tanam, ya, waktu mau nanem banyak tikus itu sehari bisa habis. Satu lagi Pak, sekarang yang susah Sama di desa. penyakit, ya. Nyari yang mau kerja di sawah Pak. Pada milih jadi buruh pabrik sama kerja di minimarket Pak. Iya, tapi ada HOK, ada hari orang kerja. Saya masih bisa lah melihat itu ya. Hari orang kerja kalau di sini kan sekitar 100.000 sehari. Ada buruh tani bahasanya. Oh, iya, iya. Itu ada kok. Masih ada di desa. Masih ada. Tapi udah tua-tua Saya ya boleh Pak. nggak ngajak nanti Mas Goib, Mbak Nisa, saya ajak ke sawah nanti bener-bener. Boleh Jadi Pak. supaya Mbak Nisa, Mas Goib tuh ada feel sama petani gitu. Saya dulu putihnya kayak Mbak Nisa gini, tapi karena sering ke sawah ya agak hitam. Maksud saya, kalau di retail bisnis itu dulu, manager must be on the floor. Jadi waktu kita middle manager, GM level itu, kita semua tahu di lapangan gitu ya. Memang kalau manajer GM itu harus ke lapangan Pak. Lo harus. Karena kalau nggak ke lapangan nanti dia nggak bisa apa-apa. Nah, makanya saya mau ajak. Jadi kalau kita lagi mengomentari beras, lagi mengomentari produk pertanian, teman-teman media ini ya harus ikut gitu, ada feel gitu. Jadi petani yang sekian lama ya, kemudian udah jadi gabah dipanen, ya, kemudian dihargainya begitu. Padahal ya dalam prosesnya ada tikus, ada hama wereng, ya, ada sundep, ya, ada kerek batang, udah vegetatif, generatif, udah ada bulirnya keluar, ada burung Udah burung emprit makan. ngambil. Belum lagi kalau ada beberapa musim yang tiba-tiba banyak belalang itu loh Pak. Iya belalang, macam-macam. Keong kemarin tuh jangan disangka banyak air, banyak rejeki terus semuanya, enggak. Pada saat air itu banyak, ya, itu keong Bermunculan. Jadi tuh hama penyakit itu juga menjadi konsentrasi ya soal petani. Karena harga obat mahal. Kalau beras harganya dibatasin, pupuk harganya dibatasin. Kalau obat dan obat-obat itu mahal. Pas lagi musim penyakit ya obatnya mahal ya Pak. Satu ini tuh ada yang 150.000, ada yang 200.000, ada yang 400.000. Kalau kita petani sederhana, bukan
korporasi yang besar gitu ya, itu memang berat. Nah, udah gitu harganya dijatuhin, marah dong presiden. Paham ya? Iya. Pada waktu itu presiden marah sekali soal itu, ya. Sekarang marah lagi, udah jadi beras, marah lagi. Dan Karena dioplos. secara tegas, oplosnya kita bilang nggak apa-apa ya, tapi sesuai sama ketentuan, sesuai sama yang dijanjikan. Jadi poinnya itu ya. Nggak main-main di istilahnya nutritious fact-nya tuh nggak dimain-mainin ya Pak ya? Iya. Nah ini semua penugasan, misalnya penugasan pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2005. Ini penugasannya dari Kepala Badan Pangan Nasional tanggalnya 24 Januari kepada Dirut Utama Bulog. CC-nya ya tentunya ini semua kementerian lembaga yang terkait. Nah, Pak, kan publik nih udah tahu nih. Iya. Pengen ini penindakan hukumnya kayak apa? Kita serahkan dong sama mereka ya. Iya dong. Ya. Ini negara yang kita ya. Kan sudah diatur sedemikian rupa. Ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Pendidikan, ada Kepala Badan Pangan. Itu kan semua punya tupoksi. Jadi kalau itu tupoksinya Satgas Pangan, ya kita harus percaya dong. Kita ada institusi lagi namanya teman-teman di Kejaksaan. Ya kita harus percaya dong sama institusi yang bertanggung jawab. Sekarang saya mau tanya, yang bertanggung jawab misalnya untuk pendidikan kementerian apa? Pendidikan. Ya sudah, kalau yang bertanggung jawab untuk produksi pertanian siapa? Ya sudah, itu Pak Menteri Pertanian makanya keliling-keliling itu bukan apa-apa ya, beliau tuh memastikan produksi di sini, produksi ini. Karena kalau tidak, beliau ya sampaikan, kalau tidak nanam 1 juta hektar, berarti kita akan defisit di 3 bulan kemudian. Karena 1 hektar kan 5,2 ton rata-rata nasional, jadi berasnya kurang lebih 2,5-2,6 ton. Ya, betul? Jadi kalau kebutuhan nasional 1 bulan itu 2,6 juta, kalau 2,6 juta itu nggak bisa, ya berarti kita akan shortage. Sehingga kita perlu tadi cadangan pangan pemerintah. Siapa pengelolanya? Bulog. Siapa yang ngatur, yang nugasin? Badan Pangan Nasional. Uangnya dari mana? Nah, uangnya sementara ini ada namanya OIP. Operator Investasi Pemerintah. Jadi disiapkan 16,6 triliun untuk beli beras. Sisanya masih menggunakan dana dari Himbara gitu ya. Jadi masing-masing mengerjakan fungsinya dengan baik. Jadi kalau ini nanya apa ini, ya itu nanti mungkin podcast berikutnya dengan Satgas Pangan Polri. Harapan kita, teman-teman di aparat keamanan ini, mendengar apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi. Sudah, bukan mendengar lagi. Itu harapan kita nih Pak. Dalam forum itu ya, waktu Kopdes Merah Putih. Ya? Itu beliau di atas ditunjuk langsung. Takutnya diminta langsung maksudnya. Takutnya banyak angin kan jadi masuk angin. Kalau misalnya ongoing proses. Lagi shortage nih atau mengantisipasi datangnya shortage itu. Masih susah nggak sih Pak cari negara yang mau impor? Kan kemarin tuh tahun lalu tuh sempat ditolak sama beberapa negara karena mereka pun kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Oke. Saya pemegang Perpres 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Ya, saya juga pemegang kan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Cadangan pangan pemerintah ya, nomor 1 adalah dari produksi dalam negeri. Clear tuh ya? Oh iya dong. Makanya kalau kita bisa produksi dalam negeri, kita itu lagi menyiapkan, kan Pak Menteri Pertanian selalu sampaikan. Yang pertama adalah OPLA. Optimalisasi lahan. Ini beliau nih ya, programnya OPLA. Kalau zaman dulu namanya intensifikasi. Yang kedua adalah cetak sawah. Ini namanya ekstensifikasi zaman dulu. Kan dua-dua dijalanin. Intensifikasi, ekstensifikasi. Itu OPLA dan cetak sawah lebih membumi itu ya, lebih mudah dipahami. Iya, ini kan dikerjakan, bukan nggak dikerjakan kan, dikerjakan. Ya, jadi kita harus buat ekosistem pangan supaya produksi dalam negeri itu, nah itu yang namanya, maksudnya swasembada. Jadi nomor 1 adalah produksi dalam negeri. Challenge kita itu salah satunya air. Irigasi Pak. Iya. Irigasi itu apa? Belum semua, apakah belum semua sawah? Belum.
teririgasi Ada yang hanya secara mengandalkan sistem. hujan ya Pak ya? Iya, namanya Masih sawah ada tanda hujan sebagian Wah, apa? hampir sebagian besar. Oh, Mayoritas. sebagian mayoritas masih Iya. tanda hujan. Pak? Makanya grafiknya produksi itu selalu di semester 2 itu rendah. Karena lagi kemarau. Ya, nih kan kita kalau bahasa kerennya tuh number can talk. Nah, ini kalau boleh selalu ya. Kalau di semester 1 tinggi. Kenapa? Karena 3 bulan sebelumnya Hujan. hujan. Sekarang posisi di sini. Nanti ya di akhir tahun akan begini. Makanya pemerintah udah siapin cadangan pangan. Benar-benar. Siapa yang ngelola? Bapanas kan? Iya. Udah siap Pak? Udah aman? Lah ini yang Sampai sekarang Desember. kita punya 3,94 juta ini sekarang. Kemarin kan 4,2. Sekarang bantuan pangan apa jalan. Prediksi saya nanti akan geser ke 3,6 juta ton. Gitu ya. Masih bisa kita buat cover ini semua. Tapi kan yang bulanannya ini kan harus 1 juta hektar nanam. Nah, ini Pak Menteri Pertanian yang siapkan. Nah, prinsip Masih cadangan. sebagian besar tanda hujan. Nah, makanya Pak Menko Pangan nih baru pertama menjabat, kami itu semua kementerian lembaga, menteri-menteri, wamen, kepala lembaga, itu semua keliling ya, 8 provinsi yang titik sentra produksi pangan, khususnya beras. Ini keliling tuh. Jadi sampai dengan 30 Desember waktu itu ya, kita udah selesaikan 8 provinsi. Tanggal 30-nya rapat dengan Presiden di Istana. Ya. Mulai dari cepet aja Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, itu semuanya kita cover tuh, dalam waktu. Itu mengkolek setiap datang bupati-bupati dikumpulkan, memberikan masukan mana saja saluran irigasi yang harus diperbaiki. Untuk ini nih. Kalau grafiknya masih seperti ini, berarti irigasi teknisnya belum jalan. Nah, di periode sebelumnya Pak Presiden Jokowi itu membangun 61 waduk kan. Ada 5.500 embung. Iya. Ya itu maksudnya salah satunya untuk mengairi sawah-sawah ini nih. Zamannya Pak Harto juga sama dulu. Ya, itu membangun waduk Jatiluhur apa, ya itu sambungan lah dari Bung Karno apa semua. Membangun pabrik pupuk. Jadi infrastrukturnya itu dibangun. Itu nggak bisa datang dari langit toh gitu. Itu harus Nah, sehingga masukan-masukan itu udah ada tuh. Jadi sekitar 2 juta hektar yang harus di cover. Jadi dalam rapat-rapat Kemenku itu. Nah, ini tupoksinya kan ada di Kementan, ada Menteri PU gitu ya. Jadi dalam koordinasi tentunya Pak Menko Pangan gitu. Ini udah bener. Udah on track. Tinggal kita kawal sama-sama. Nah, anggarannya dari mana ya? Anggarannya Bu Menteri Keuangan gitu. Jadi kita lagi bicara orkestrasi pangan sih sebenarnya ya. Ya, itu lebih tepat. Iya, lebih tepat ya, orkestrasi pangan. Orkestrasi pangan. Berarti kalau orkestrasi kan berarti semua, kalau di orkestra itu kan semua pemain biola, semua tuh harus sama Pak geraknya. Iya. Karena kalau masing-masing sesuai dengan nada mereka sendiri jadi berantakan. Nanti ujungnya itu Koperasi Merah Putih. Paling ujungnya kan. Makanya namanya kan harmoni. Iya. Nah, harmoni baru. Pak, hamba pemerintah daerah gimana Pak? Mereka punya visi yang sama nggak soal ini? Loh, ini ada hal yang top down, ada yang hal-hal yang bottom up kan? Iya. Iya. Kalau ini kan mengusulkan dari bawah, ini mana lokasinya kan dicek semua. Dan itu nggak main-main, lu dokumennya bisa segini tuh. Sulit nggak sih Pak? Ngecek apa? Enggak kan teman-teman daerah, Pak Menteri Pertanian beserta jajaran kan ada di situ, kemudian Menteri PU ya kan. Itu setiap keliling ada tuh minimal wamennya yang datang gitu. Ya datang udah kolek semua. Nah, ini diajukan kurang lebih 20 triliun ya. Kurang lebih ya. Itu disiapin untuk ini. Ya. Tapi ini perlu waktu. Ya. Ini perlu waktu. 5 tahun cukup Pak? Ya, secepat ada anggaran teman-teman PU, secepat itu ya. Kan banyak faktor ya. Kan ada program-program prioritas kan. Kalau ini dialokasikannya sesuai dengan perencanaan kemarin, ya ini akan bisa lebih baik untuk produksi ke depan. Tapi bicara produksi nanti mungkin Pak Menteri Amran Sulaiman bisa lebih detail. Karena ada yang mengatakan
selama beras Iya. dan telur Iya. Aman. ada Iya. dengan harga yang terjangkau, Iya. maka aman negara itu dari gejolak di masyarakat. Kenapa beras sama telur? Kurang tahu saya, makanya itu kalimatnya, makanya bener tuh, Mas Gaib, orang Jawa, orang Sumatera, orang mana? orang Jawa. Iya, kalau orang Jawa itu dari karakternya makannya itu proteinnya ayam sama telur. Kalau bicara orang Sulawesi, bicara orang Sumatera, proteinnya itu ikan. Ikan. Jadi ini ada lagi keren nih. Perpres 81 mengenai penganekaragaman konsumsi berbasis pangan lokal. Ya. Penganekaragaman konsumsi itu maksudnya begini. Kalau dengan Kementerian Kesehatan itu ada isi piringku, satu piring. Kalau badan kita mau ideal, ya, 1/3 itu karbo. Ya. 1/3 lagi sayur mayur. Bayangin piring orang Indonesia makan ya. Ini saya lagi kasih bayangin. Iya. Satu piring, 1/3-nya itu karbo. 1/3-nya itu sayur, ya, 1/6-nya lauk pauk, 1/6-nya lagi itu buah. Iya. Oke? Oke. Orang Indonesia kira-kira nih nasinya berapa kalau satu piring? Setengah. Nah, mungkin ada yang setengah, ada yang 3/4. Nanti ayamnya kecil di ujung. Iya. Terus Sayurnya ini, nah, Kena makan nasi padang dibungkus ya nasinya doang segini. betul ya? yang penting kuahnya banyak, Pak. Sama sambal. Nah, ini kuah nih, Iya. kuah Padang nih. Iya, kuah Padang. Istri saya orang Minang, jadi saya suka banget juga sih gitu ya. Jadi penganekaragaman konsumsi yang dimaksud itu adalah, ini gini soalnya gini. Kita sebenarnya kalau bicara pangan harus sebenarnya jangan ngomongin beras kurang apa. Udahlah itu kan udahlah ini kita kerjakan, kita siapin cadangan pangan apa. Kita udah tahu kan solusinya apa gitu ya. Nah kita mestinya bisa naikin levelnya lagi yang lebih keren. Bener. Jadi orang udah sampai ke sana, kita masih kurang timbangan gitu. Itu buat saya ini challenge kita Jauh sama-sama. banget ya? Iya, ini Iya. challenge kita sama-sama. Tapi ngeributin bukan soal ngeremehin ini. itu. Iya. Ini tetap kita jalankan. Tapi kita bicara nutrisi, kita bicara pola pangan harapan, kita bicara food security, food safety, kita bicara low carbon, kita bicara maksudnya teknologi ya. Kita harusnya lebih ke situ nih, next level. Ya. Ya. Nah, penganekaragaman tadi, misalnya karbohidrat, ya, boleh kan kita agak topik geser Oh iya sedikit. bener Pak, bener. Karena ini podcast gini kan harusnya mencerahkan semua Iya, orang. namanya juga bikin terang, Pak. Oh iya. Saya akan bikin terang, Mbak Anissa, ya. Kita itu kenapa harus berbasis pangan lokal? Ya, karena memang leluhur kita itu dulu udah sangat wise, udah sangat arif. Kalau Papua, Indonesia Timur, karbohidratnya dari apa? Sagu. Sagu salah satunya. Apalagi? Petatas. Iya. Apa petatas? Nggak tahu, Pak. Singkong. Oh, iya, Itu. Apa namanya? Ubi rambat ya. Itu Indonesia Timur. Sagu, iya. Misalnya Papeda. Papua Pegunungan, tahu Papua Pegunungan? Iya. Itu ya lucu kalau tanam padi karena medannya begitu, walaupun itu Papua ya bukan Medan gitu ya. Tapi karena dia begini, Mbak, itu dia tanamnya ya tanaman yang itu petatas tadi. Tapi dulu kan memang kita zaman Pak Harto tuh memang bangun seluruh gudang Bulog ya. Base-nya itu teritori gitu ya. Jadi hampir semua kabupaten kota itu ada gudang Bulog gitu ya, untuk beras. Memang bagus itu pada waktu itu memang untuk tapi bukan berarti menggantikan pangan lokal pangan. Ini kan local wisdom juga gitu ya. Maksudnya di situ kalau di NTT ada namanya bose ya, jagung itu bose gitu. Itu karbo ya. Di daerah tertentu memang dari dulu makan nasi nih, di sini nih padi nih, Jawa Dwipa nih, tanah kita ini. Kita memang makannya nasi di sini. Ya. Karbo yang lain keladi, pernah dengar keladi, nalas? Pernah, iya. Ya, itu keladi. Karbo yang lainnya banyak banget. Itu karbo. Nah, kentang itu karbo. Jadi kalau udah makan steak, udah ada kentang jangan pakai nasi, Mbak Nisa. Ini happen loh. Ya, karbonya cukup segitu. Nih satu piring. Mas Gaib, kalau makan mie jangan pakai nasi. Makan mie
pakai nasi. Kayak Kuahnya dibanyakin, kasih sambal, kasih bawang. Sebenarnya noodlesnya sendiri nggak apa-apa, ya. Itu juga karbo gitu, tapi ada telurnya, ada ayamnya, terus habis itu ada buah, nggak ada masalah. Ini gitu. banyak yang nggak tahu loh Pak sebenarnya. Loh, justru itu makanya kita karena isunya kayak tadi nih lebih heboh daripada kita menaikkan mengenai nutrisi. Loh, ini lebih penting. Bukan ini nggak penting, tapi ini tuh harus ada kita bikin terang tadi, ya. Dan tahu penelitiannya kita. Orang Indonesia sekarang kelebihannya apa kira-kira? Gula. Minyak. Oh, bukan gula, Pak. Minyak. Jadi ini yang harus dikurangin. Ternyata minyak tanda kutip banyak mengkonsumsi goreng-gorengan. Ada nggak tiap kita yang tidak makan gorengan? Enggak Pak, buka Pasti puasa makan aja kita gorengan. bukan Pasti gorengan. gitu ya. Saya sudah ninggalin nasi putih 10 tahun. Oh iya. Tapi kalau gorengan nggak bisa, Pak. Iya Susah, Pak. kan enak gitu ya. Iya. Enak. Nggak apa-apa sih. Badan kita ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Memang kita ini omnivora, tetapi nggak boleh berlebihan. Jadi 4 sehat 5 sempurna sebenarnya nggak usah harus nasi, telur, sayur. Yang lokalnya juga bisa kan Pak, berarti sagu, ikan gitu. Loh iya. Tapi kan kita diajarkan waktu SD 4 Harus sehat 5 sempurna nasi. ya harus nasi. Ya 4 sehat 5 sempurna itu kan kalau sekarang namanya B2SA. B2SA, jangan B2 doang nih, beda. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kalau beragam tuh tadi maksudnya beragam. Bergizi seimbang tadi isinya tuh gizi seimbang. Iya. Aman. Kalau nggak aman bukan makanan. Makanan. Terus kita mesti ngerti bedanya food sama fit. Kalau food itu pangan buat manusia. Kalau fit untuk hewan. Itu namanya food sama fit. Itu saya udah kayak profesor pangan ya. Enggak, tapi justru ini penting banget karena Kira-kira saya ijazahnya dari pertanian, teknologi pangan atau apa kira-kira? Saya. Komunikasi, Pak. Komunikasi. pertanian dong. Keren ya. Saya jago komunikasi ya. Yang penting asli, apapun itu yang penting asli. Enggak, saya backgroundnya civil engineering. Serius. Tapi Pak, memang masyarakat Indonesia memang sudah harus mulai masuk ke situ karena kadang-kadang yang kita baru masuk ke area bahwa pembatasan pengonsumsian gula kan baru tuh Indonesia masuk wilayah WHO-nya, masuk ke Asia Pasifik kok. Kalau di luar negeri tuh ya, saving rak di retail Udah itu ada tulisannya, udah ada Pak, ya. kode. Tapi ada saya codingnya. sudah ya 10 tahun terakhir lah kalau belanja bulanan lama karena ngeliatin. Kenapa di kita belum begitu Pak? Nah, saya kemarin udah ketemu Kepala BPOM ya, Prof. Aruna Ikrar nih. Saya udah sampaikan. Dia juga sekarang sedang mempelajari itu untuk menyiapkan. Nanti produk-produk itu ya tadi low sugar atau Iya, apa, itu itu ada informasi itu biasanya coding ya, kayak warna gitu. Yang sedang dipelajari. Oh mau coding ya Pak ya, biar lebih mudah udah ya. Seperti di luar negeri kan begitu ya. Kalau saya sih baca Pak, mana yang gulanya, misalnya kan Ya. kadang-kadang kita suka. Nggak semua orang model Mbak Nisa begini Pak. Iya, ini detail. Detail. Nyari suaminya didetailin gitu kan. 10 kriteria. Masuk 1, 2, 3, 4, 5. Nih nggak geser. Kan kalau di luar negeri kan udah memang gua detail. udah warna kan Pak. Iya. Kalau warna merah nih begini, jadi kita udah Tapi bisa. kan belanja bulanan kan hampir mirip tiap bulan. Jadi gini, kalau ibu-ibu tuh udah punya list. Pasti. Ya, Pasti. list itu kan udah kan filternya satu kali aja, kecuali ada new product ya. Ada brand new ya, itu apa, kemudian pasti dipelajari dulu. Itu sama-sama susu yang di kotak ya. Yang 200 mili, 250. Itu kan A, B, C brandnya. Itu kan kalau dibuka dalamnya kan beda-beda tuh. Jadi kalau ibu-ibu tuh biasanya istri saya gitu, dia akan lihat tuh. Ini banyak gulanya, banyak ininya, banyak apanya. Itu kalau kelas menengah Pak. Yang kelas bawah itu mereka. Yang penting murah kalau yang penting murah. Makanya pemberian makan bergizi gratis yang Pak Brobo punya program ini dengan Prof Dadan kan benar-benar itu anak-anak itu makan yang bergizi tadi. Saya ingat Pak, beberapa tahun yang lalu pernyataan yang bilang bahwa
kental manis bukan susu itu aja Memang. kayak tamparan keras buat masyarakat. Itu Pak. gula. Selama ini dikasih ke anak kecil, Pak. Ya makanya kan perlu edukasi. Ibu anaknya udah minum susu, udah susu apa? Kental Kental manis. Ya Kan kalau susu SKM kalau sebenarnya. susu nomor 1 confirm paling bagus ASI. Dah. Paling bagus itu ASI. Kapan Pak kita akan menuju ke pangan aman yang levelnya naik gitu? Maksudnya produsen juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia jual sehingga publik. Ini relate dengan tingkat kesejahteraan. Jadi healthy food itu biasanya pada saat orang sudah sampai ke level ekonomi yang lebih tinggi. Misal begini, ini kita bicara agak scope-nya agak lebih ini ya, helikopter view-nya lebih ke dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Di negara-negara tertentu yang sudah maju ya, itu orang larinya ke tuh healthy food. Beras itu misalnya tertentu. Jadi ada yang glycemics-nya rendah, maksudnya gulanya rendah, ada. Low GI ada. Nah, Ada logonya low GI. iya, terus kemudian ada LSO ya. Itu lahan sertifikat organik. Ya, itu maksudnya beras organik. Jadi beras organik itu tidak ada pesticide sama sekali, tidak ada. Sayur itu yang satu cantik gitu, bersih, hijau gitu ya. Tapi high pesticide. Ya. Yang satu lagi sayurnya letek ya. Juga. Terus apa bolong-bolong gitu ya. Pilih yang mana, Mbak? Yang organik, Pak. Yang organik green lah. itu. Iya, kalau orang nggak ngerti kan beli yang cantik Yang ini. bagus. Kalau ini tuh sebenarnya Udah mau bolong-bolong, mahal. kadang-kadang gitu ya. Tapi itulah dia sebenarnya pestiside-nya rendah. Tapi di Badan Pangan itu ada namanya rapid test ya. Kita bukan cuma stick untuk kehamilan, tahu hamil atau enggak. Kalau ini dia ada boraks ya, misalnya gini. Untuk kayak bakso apa itu yang diolah itu, kalau BPOM makanya itu boraks ya saya. Kalau ikan biasanya tesnya formalin. Ini tes formalinnya. Nah, itu tidak boleh melebihi ambang batas residunya. Kita udah ada lah ya. Kemudian pestisida. Jadi buah, sayur itu tanggung jawabnya Badan Pangan sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau udah makanan olahan, udah di-pack segala macam, itu tanggung jawabnya BPOM. Jadi PSAT, produk segar asal tumbuhan, pangan segar asal tumbuhan, itu di Badan Pangan. Begitu dia udah diolah. Udah diproses. Koordinasi dengan BPOM gitu. Intens. Saya juga kemarin waktu merekrut Eselon 2 juga saya ambilnya salah satunya untuk standar mutu keamanan pangan itu ambilnya dari BPOM. Nah, ya, jadi kebetulan waktu ini kan lembaga baru ya. Baru kemarin nih ulang tahun keempat Badan Pangan Nasional itu umurnya baru 4 tahun. Itu kita siapkan dan tentunya dengan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota se-Indonesia yang memiliki semuanya kan dinas yang berurusan dengan pangan. Gitu. Jadi keamanan pangan itu harus. Masih punya sih beberapa mobil lab kita kirim ya ke daerah-daerah. Kita jadi mobil lab itu dari pasar satu ke pasar lainnya, cek aja random gitu. Kalau ikan dites, kalau sayur mayur apa dites gitu. Ya kalau kemarin dari Jawa Tengah ke Solo kemarin ada nih laporannya. Jadi ceknya itu adalah ke pasar, habis itu cek, ketemu wali kota segala macam, dinas urusan pangan dikasih tahu nih, oh ini kandungan formalinnya tinggi untuk ikan. Nah kalau ikan formalinnya tinggi, ya itu nggak baik lah untuk kesehatan, terutama ke depan gitu ya. Lalat aja katanya nggak mau ngerubungin gitu ya kalau ikan banyak formalinnya katanya. Ini masyarakat mempercayakan sepenuhnya keamanan pangan mereka kepada pemerintah nih. Karena kayak kita juga beli ikan di pasar, kan kita nggak akan ngecek Pak ini formalin. Kalau di luar orang sudah mulai tes diri sendiri ya, maksudnya dia jualannya sendiri. Nah ini kan perlu edukasi. Bener. Sama tadi begitu tingkat ekonomi kesejahteraannya, dia pasti akan carinya healthy food. Makan aja tuh sekarang misalnya konyaku apa namanya? Shirataki. Shirataki. Saya porang. Iya porang itu. Porang bin shirataki bin konyaku tuh sama itu. Sama ya. Nah,
Cuma satunya ini istilah bahasa Jepang. Itu tanaman hutan. Iya, sebenarnya kayak umbi-umbian gitu ya Pak ya? Iya, tanaman hutan. Dan itu kalau menggunakan extruder udah bisa jadi mie, udah bisa jadi beras, dicetak gitu. Itu gluten free. Itu juga anunya rendah. Gulanya rendah. Jadi itu juga ya, tapi kalau orang udah biasa makan nasi, makan ini memang perlu Tapi adaptasi. harga sekilonya setara dengan harga 10 kilo, Mas Gahim. Iya. Tolonglah Pak. Oh, kalau kayak gitu ya, gampang. Jadi supply sama demand itu. Ya, kalau supply-nya rendah, maka harganya pasti tinggi. Ya. Kemudian ini tidak dibatasi. Kenapa? Karena ini kalau misalnya jenis beras tertentu ya, itu beras khusus. Jadi beras khusus itu nanti tidak akan diatur. Beras khusus itu memang kita Berarti yang lepas. low GI gitu-gitu juga tidak diatur tuh Pak? Harga tidak akan pernah kita atur untuk itu. Beras ketan nggak pernah kan? Harga beras ketan harus nggak ada. Harga beras merah. Nggak. Ini pokoknya Harga beras low GI gitu nggak ada Pak? harga ya nggak ada. Beras hitam nggak ada. Ini namanya beras khusus. Ini ada pasalnya, pasal 3 ayat 5. Ini udah ada nih perbedaannya. Mungkin nanti ke depan saya perlu ini juga ya. Kita buat ringkas, kemudian minta tolonglah dibikin terang Pak. sama orang se-Indonesia, edukasi kepada publik, masyarakat luas bahwa varietas-varietas ini, ya ini yang bisa mahal. Jadi kalau beli beras rakyat, tanda kutip, yang full subsidi dari pemerintah, tanda kutip ya, saluran irigasinya, pupuknya, benihnya, itu kan semua kan ada anggaran pemerintah masuk situ kan. Iya. Itu kan sekarang kan perdebatannya ini beras subsidi ini gitu ya maksudnya. Lah pemerintah memang pasti kan mensubsidi itu semua gitu ya. Tapi yang menjadi tidak fair itu ada 1, 2, 3 perusahaan besar kemudian hanya beli gabah, tapi kan dia nggak bangun infrastruktur. Makanya sebenarnya ditawarkan kepada saudara-saudara kita ini yang mereka juga membantu Bulog ya. Disiapkan misalnya lahan-lahan seperti di Papua, kemarin ada di Kalimantan, Sulawesi, buat dong, cetaklah sawah itu, ya, siapinlah itu, kemudian di sini pabriknya. Tahu zaman Belanda, udah pernah ke pabrik gula belum? Udah pernah. Saya pernah sekali. Saya kayaknya pernah deh. Yang di Lembang ada. Bukan, mesti. Makanya saya mau ajak nanti kapan-kapan ke pabrik gula, ke pabrik beras, gitu, biar aku jelasin supaya ada feel. Zaman Belanda itu, ya tahun 18 sekian, ya itu mereka udah punya pabrik gula. Mesinnya tuh segede-gede, gitu, ya. Sebelum dia mau bangun pabrik gula, dia emplacement ya, di situ ada rumah direksinya, ada rumah pegawainya, ada buat olahraganya, itu sekitar 2,5 ya 2.500 ya. Kemudian yang sisanya itu 20.000, 15.000, 17.000 tergantung kapasitas gilingnya. Itu lahan tebu. Jadi orang buat pabrik itu harus tahu sumbernya apa. Sudah terintegrasi ya Pak ya dari zaman dulu ya. Nah, ini yang harusnya orang ngerti ya. Ini namanya harusnya rice estate, rice and corn estate. Ini yang harusnya dikerjain, gitu. Rice and corn estate itu maksudnya gini. Ini mulai dari paddy field, ya, saluran irigasinya apa semua disiapin, ya, full year. Ada water trap, maksudnya kalau hujan dia jangan misalnya kita punya pompa tapi airnya yang dipompa nggak ada juga nggak bisa. Jadi harus ada, embung itu harus ada. Yang pas El Nino kemarin waktu saya keliling, embungnya tuh kosong, jadi nggak ada yang bisa dipompa juga gitu, ya kan. Nah, itu harus bentuknya kawasan, ya, di Nancang, di mana tuh semuanya terintegrasi gitu. Sampai pinggiran-pinggiran kuarternya itu, saluran-saluran pinggir-pinggirnya itu sampai dimanfaatkan buat ikan, ada kepiting, jadi ada predator untuk makan keong, ada jadi gitu loh. Dan ini harus dikerjain. Nah, untuk pabrik gula dengan kapasitas 4.000 sampai 6.000 TCD, ton can per day, tebu tuh, itu memerlukan misalnya 20.000 sampai 25.000 hektar.
Nah sekarang kita hitung, kalau satu kapasitas mesin ini sehari bisa 1.000 ton, berarti perlu gabah berapa? Double biasanya gabahnya, berarti 2.000 ton. 2.000 ton itu perlu lahan berapa? Kalau panennya 5 ton per hektar, tinggal dibagi. 2.000 dibagi 5, itu lahan hektarnya. Gitu. Kan nggak sulit kan kalau sebenarnya ya. Tapi memang badai berlalu lalang ya Pak. Jadi maksud saya ditawarkan kepada para pengusaha ini yang luar biasa ini ya, investasi masuk. Nah itu kalau berasnya sendiri apa sendiri, dia misalnya pemilihan varietasnya ini, ya dia bisa kerjakan. Tapi kalau yang beras rakyat ini, beras yang kita biasa makan, kalau bisa memang kita harganya kita batasin karena ini buat konsumsi masyarakat secara luas dan daya beli masyarakat harus dijaga. Kira-kira begitu. Oke. Jadi beras oplosan belum tentu buruk ya. Ya. Dan Akhirnya terang. Kalau menurut saya sih harusnya ada Kementerian Pangan ini. Kalau ngelihat tanggung jawabnya begitu besar. Iya Pak, gede juga ya Pak ya. Tambah ke Merauke loh Pak. Ini ya kita kan bicara jangan stop sampai di level ini gitu ya. Karena pangan ini ke depan kompleks. Ya, ke depan itu kita kan nggak bisa makan virtual. Ya. Nggak bisa makan virtual. Nantikan seri kedua. Bikin terang bersama dengan Kepala Bappenas. Profesor Kasih tahu Arief. saya Pak ya kalau sudah bisa makan virtual biar saya cepat kurus ya Pak ya. Tapi sebelum berikutnya kita ketemu, saya mau ajak Mas Gaib, Mbak Nisa, kita keliling. Oke. Siap. Jadi kalau kita jalan ke sawah, ke paddy field, kita ke pabrik gula, kita ke mana nanti untuk poultry business ya, unggas, peternak layer kita nanti akan ada field di situ. Kenapa keberpihakannya Pak Prabowo kepada petani peternak kecil ya? Dan beliau kalau menyampaikan itu bisa, saya lihat mimik ininya, ekspresinya, sedihnya beliau ngelihat petani peternak itu nggak sejahtera gitu ya. Nah ini momen yang baik ini ya harus ditangkap oleh kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, terutama kementerian lembaga ya. Supaya ini tuh kita bisa naik level. Ini kita belum ngomongin nelayan loh ya. Iya. Nelayan lain lagi. Tadi. Kalau nilai tukar petani itu masih lumayan. Nilai tukar yang nelayan, yang ikan ini lebih rendah lagi. Yang paling makmur hari ini adalah nilai tukar yang perkebunan. Nah, emang bener. Ngomong sama Pak Arief nggak cukup 1 jam. Iya, alhamdulillah. Ini Mas Pras udah dari tadi ini begini-begini. Oh iya gitu ya. Makin banyak yang baru makin menarik. Jadi kita masih ada seri kedua, Pak. Iya, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan bisa bikin terang seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak, udah Pak bisa Arief. diundang di sini, kehormatan buat saya. Terima kasih.